Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan, tetapi sebelumnya saya mengajak kita untuk kembali bersatu di dalam doa. Benarnya Tuhan, biarlah setiap kali kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu, setiap kali kami ingin mendengarkan perkataan-Mu, biarlah hati kami terus merasakan sukacita. Biarlah Tuhan yang memberikan kami kerinduan sehingga kami bisa sungguh-sungguh memahami, sungguh-sungguh mengerti, sungguh-sungguh mendengar apa yang Engkau perkatakan bagi kami. Kami memohon agar kiranya Roh Kudus memberikan kami konsentrasi, memberikan kami fokus, sehingga firman Tuhan ini bisa kami pahami, bisa kami lakukan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang berbicara mungkin terbatas, tetapi Roh Kudus bekerja di luar keterbatasan manusia. Untuk itu kami menyerahkan, mempertaruhkan waktu ini di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dengan tema melayani Sang Raja. Dan ayat landasan hari ini ada di dalam Matius 25 ayat 31 sampai 46. Matius 25 ayat 31 sampai 46. Saya akan membacakan bagi kita semua. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit dan dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu, orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku." Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita membaca Alkitab, kita perlu memperhatikan bersama penafsiran yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Itu harus selalu kembali kepada prinsip eksegesis yang berusaha untuk menggali keluar apa yang tersurat dan tersirat di dalam kitab suci. Salah satu kesalahan yang sering kali terjadi ketika membaca Alkitab adalah memasukkan suatu ide dari luar yang sebenarnya tidak ada dalam Alkitab. Berkaitan dengan itu, kita perlu ingat Bapak Ibu bahwa konteks
Matius 25 ini masih satu bagian dengan Matius 24, di mana Yesus sedang menjelaskan tentang akhir zaman kepada para murid. Jadi di dalam dua pasal tersebut, Tuhan Yesus sedang melarang kita dan juga para murid untuk sibuk memikirkan kapan nih datangnya akhir zaman. Apa sih tanda-tandanya akhir zaman? Yesus bilang hati-hati. Hati-hati sama orang-orang yang akan menyesatkan kamu. Kesalahan terbesar dalam gereja Bapak Ibu adalah kita terlalu sibuk menduga-duga tentang apa, tentang kapan dan tanda-tanda akhir zaman itu apa. Orang banyak menerka-nerka dengan logikanya sendiri yang dia umbar-umbar kepada jemaat Tuhan sehingga semakin dibicarakan semakin menyesatkan. Padahal Bapak Ibu kita tahu Yesus berkata, aku datang seperti pencuri. Ya kalau memang Yesus sudah berkata dia datang sebagai pencuri, seperti pencuri, maka percayalah Yesus akan datang secara tiba-tiba Bapak Ibu. Mana ada yang tahu kapan pencuri datang? Emangnya kalau rumah kita mau dimaling, si maling itu akan kasih surat kepada kita. Emangnya ketika dia mau siap-siap mau maling kita, dia akan katakan, kalau pagi-pagi ada kembang warna ungu di depan rumahmu, siap-siap ya. Karena berarti 3 hari kemudian aku akan mencuri barang-barangmu. Apakah demikian? Kan tidak seperti itu Bapak Ibu. Pencuri datang, ya tidak ada yang menduga gitu. Kok kita ngotot nyari tanda kapan Yesus datang? Maka berbicara tentang eskatologi itu bukan mengenai waktunya, tetapi mengenai bagaimana kita bersiap-siap menghadapinya. Kita nggak tahu apakah rumah kita kapan kemalingan, tetapi kita selalu berjaga-jaga. Dengan apa? Dengan mengunci rumah kita setiap hari, bukan? Itu yang penting. Jadi bagaimana kita berjaga-jaga, bagaimana kita bersiap-siap menghadapi dan menanti kedatangan Tuhan Yesus. Ini yang penting. Bukan mikirin kapan sih Yesus datang, apa sih tanda-tandanya Yesus datang. Nggak ada, nggak tahu, karena Yesus datang seperti pencuri. Nah hal inilah yang ditekankan di dalam 2 pasal ini Bapak Ibu. Nah kalau kita bicara secara spesifik di dalam pasal 25 secara keseluruhan, maka kita akan menemukan Yesus itu sedang menceritakan beberapa perumpamaan tentang bagaimana sikap hamba-hamba yang menantikan kedatangan Tuhan mereka. Tetapi di dalam ayat 31-46 ini, Yesus memberikan perumpamaan tentang apa yang akan dilakukan oleh sang Tuhan ketika ia datang. Saat Yesus datang kedua kali Bapak Ibu, ia akan menjadi raja dan hakim untuk menghakimi setiap manusia. Dia akan menghakimi setiap orang yang menolak dia, tentu saja. Pada hari itu semua orang yang menolak untuk menyembah dan melayani dia, itu pasti akan dihukum. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, kalau Yesus juga akan menghakimi orang-orang Kristen. Saya dan Bapak Ibu juga akan dihakimi. Dia akan menghakimi umatnya untuk menyatakan mana nih yang sungguh-sungguh Kristen. Mana nih yang sungguh-sungguh umatku. Mana nih yang sungguh-sungguh hidup di dalam aku. Mana yang sungguh-sungguh melayani aku selama ini. Dan mana yang tidak. Kalau kita tahu ya Bapak Ibu, tidak semua orang yang mengaku Kristen itu adalah sungguh-sungguh Kristen. Kalau kita baca di dalam pasal 24, ada orang-orang yang mengaku sebagai hamba, tetapi karena merasa Tuhannya ini nggak datang-datang, maka mereka mulai menindas hamba-hamba yang lain, dan mereka makan minum bersama dengan pemabuk. Itu bukan ciri-ciri pelayan Tuhan yang sejati. Kita juga membaca contoh pelayan palsu, seperti di dalam kisah 5 perempuan yang mengaku menanti kedatangan mempelai pria. Tetapi mereka tidak mau membawa hal yang paling esensial di dalam tugas mereka. Yaitu apa? Yaitu minyak. Ada juga orang-orang Kristen yang diberikan kepercayaan tinggi untuk mengelola harta tuannya. Tetapi mereka tidak setia dan malahan menghina tuannya. Dengan mencurigai motivasi yang baik dari tuannya itu. Maka pada penghakiman akhir ini Tuhan Yesus akan menunjukkan siapakah yang sungguh-sungguh merupakan pelayanku. Dia akan membongkar seluruh kepalsuan. Dia akan memisahkan siapa yang domba, yaitu hamba yang sungguh-sungguh setia, dan siapa yang kambing, yaitu orang-orang yang bergabung dengan umat Tuhan, tetapi tidak beriman sebagaimana seharusnya. Penghakimannya di akhir ini akan menentukan nasib kita Bapak Ibu. Nasib akhir dari segenap manusia, yaitu masuk ke dalam hidup yang kekal atau berada di tempat siksaan.
Lalu apa Bapak Ibu? Apa yang menjadi tanda utama di dalam membedakan manakah umat Tuhan yang sejati dan mana yang tidak? Apakah pengakuan percaya kepada Yesus itu cukup Bapak Ibu? Apakah kita harus punya pemahaman teologis yang dalam terlebih dahulu Bapak Ibu? Apakah semua itu cukup untuk menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristen sejati? Jawabannya tidak cukup. Tidak cukup bukan berarti tidak perlu Bapak Ibu. Percaya Yesus tentu harus, penting. Pengertian teologis yang benar tentu harus. Tetapi jika ngaku punya iman dan kita rajin ikut-ikut seminar teologi, kita rajin baca buku-buku teologi, tapi semua itu tidak menggerakkan hati kita untuk mengasihi orang lain, maka iman dan pengertian kita itu tidak berguna. Dan bahkan dikatakan mati. Seperti Yakobus katakan, iman tanpa perbuatan adalah mati. Maka Yesus pun di dalam pengajarannya mengatakan bahwa orang-orang yang beriman sejati, yaitu umatnya yang sejati, adalah orang-orang yang memiliki kasih. Kasih yang sejati kepada orang-orang yang mengalami kesusahan. Inilah cara kita sebenarnya melayani raja kita, yaitu dengan apa? Dengan menolong orang-orang yang membutuhkan. Tetapi Bapak Ibu, ada yang menarik di dalam bagian ini. Perikop yang tadi kita baca seringkali dan bisa dengan mudahnya disalah tafsirkan menjadi khotbah tentang kepedulian sosial terhadap orang yang berkekurangan. Memang ketika kita membaca secara begitu saja, secara plain ya, yang kita tangkap itu Yesus sedang mengajarkan murid-murid untuk memperhatikan kaum-kaum kecil yang kurang beruntung. Terkesan Yesus sedang mengingatkan setiap orang percaya ini punya kewajiban untuk menunjukkan kepedulian sosialnya terhadap kaum yang berstatus sosial rendah atau orang-orang yang tergolong miskin, yang terikat kemiskinan seumur hidupnya dan lain sebagainya. Apalagi Tuhan Yesus katakan di ayat 40, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi terkesan memang Yesus sedang berbicara mengenai kepedulian terhadap orang-orang yang membutuhkan secara umum. Pesannya tidak salah Bapak Ibu, saya sangat setuju bahwa setiap orang Kristen itu harus memiliki belas kasih terhadap sesama, terutama kepada orang-orang yang membutuhkan. Apalagi kita tahu Allah kita adalah kasih. Dan Allah pun berfirman agar kita mengasihi Allah dan juga mengasihi sesama. Jadi tentu kita sebagai orang Kristen itu harus mengasihi. Tapi saya mau kita membaca dan mengerti konteks yang benar dari dari pasal 25 ini Bapak Ibu. Kita harus berhati-hati untuk tidak membuat Matius 25 ini mengatakan lebih dari yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus. Lalu kalau teks ini bukan berbicara mengenai perbuatan baik terhadap sesama secara general, apa makna dari teks ini Bapak Ibu? Nah kalau kita perhatikan kata-kata yang Yesus pakai di dalam ayat 40 ya, Yesus menyebutkan saudaraku yang paling hina. Mungkin orang-orang terfokus dengan kata paling hina. Sehingga dan wajar kalau misalnya terfokus pada kata paling hina, akhirnya beranggapan bahwa orang yang paling hina itu ya mereka yang miskin, mereka yang tidak punya apa-apa. Tetapi mari kita berfokus pada kata saudaraku Bapak Ibu. Siapakah yang dimaksud Yesus sebagai saudara Yesus ini? Kata saudara di dalam perjanjian baru Bapak Ibu selalu mengacu pada saudara kandung, saudara sedarah atau kepada keluarga rohani. Kepada jemaat Tuhan, kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan, itu adalah saudaraku di dalam perjanjian baru. Nah di sini Yesus tidak sedang mengacu kepada semua orang Bapak Ibu. Saudaraku itu tidak sedang menunjuk kepada semua orang yang hidupnya menderita. Tetapi untuk bisa mengerti maksud Yesus, kita juga harus melihat teks-teks lain. Seperti misalnya di dalam Matius 12 ayat 49 sampai 50, Yesus katakan, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di surga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Kita melihat ajaran yang sama di dalam Matius 10 ayat 42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena
ia muridku, aku berkata kepadamu sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Lalu setelah mengalami kebangkitan dari kematian, Tuhan Yesus menjumpai para wanita yang mencarinya di dalam kuburan dan berkata kepada mereka, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku. Itu terdapat di dalam Matius 28 ayat 10. Pertanyaan, siapa yang akhirnya pergi ke Galilea, Bapak Ibu? Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ke-11 murid. Bahkan sebelum masuk ke dalam pasal 25, Yesus lagi-lagi menjelaskan tentang saudara dalam pasal 23. Yesus mengatakan kepada orang banyak dan murid-muridnya bahwa mereka semua adalah saudara di ayat 8. Tetapi di dalam ayat 9 Yesus mempersempit definisi saudara, yaitu mereka yang memiliki satu Bapa. Bapa yang di surga dan memiliki satu pemimpin, yaitu Kristus. Mereka yang menjadi milik Kristus dan melakukan kehendaknya, itulah saudara-saudaranya. Jadi Bapak Ibu, jelaslah bahwa Tuhan Yesus sedang mengidentikan dirinya secara spesifik kepada para murid. Sehingga kita tidak bisa menafsir perkataan ini, lalu kita tunjukkan secara umum kepada orang-orang yang membutuhkan. Bukan berarti, sekali lagi saya katakan, bukan berarti kita melupakan perintah untuk mengasihi orang miskin. Tentu Yesus juga memerintahkan hal itu, tapi gak cocok kalau kita mau pakai landasan ayatnya, pakai bagian ini Bapak Ibu. Mungkin akan lebih cocok kalau kita mau pakai Matius 22 ayat 39, di mana Allah memerintahkan kita untuk mengasihi sesama manusia. Atau Amsal 22 ayat 9 mungkin. Itu lebih cocok. Jadi jelas ya Bapak Ibu ya, bahwa bahasan kita hari ini itu secara spesifik membahas tentang kasih terhadap sesama umat Tuhan. Nah Bapak Ibu, hal ini lumrah terjadi di zaman Tuhan Yesus, di zaman PLPB. Kalau kita kembali kepada konteks Bapak Ibu, sejak zaman Nabi di Perjanjian Lama, kita tahu bahwa Nabi bepergian itu tidurnya bukan di hotel Bapak Ibu, tetapi di rumah orang. Nah, orang yang menerima seorang nabi akan dikatakan ia terberkati. Dan budaya seperti ini masih berlangsung sampai di zaman Tuhan Yesus. Ketika Yesus atau murid-muridnya itu pergi ke kota-kota untuk melayani, untuk mengabarkan Injil, yang mereka cari bukan tempat penginapan, tetapi mereka harus mencari tuan rumah yang bersedia, yang mau melayani mereka. Jadi Yesus dan para murid itu butuh bantuan dan bergantung pada niat baik orang lain untuk menyambut mereka, untuk memberi makan mereka, untuk mendukung mereka di dalam pelayanan keliling mereka. Jadi Yesus menjelaskan bahwa ketika kamu melayani sesama orang Kristen yang butuh bantuan, sebenarnya kamu sedang menunjukkan kasihmu kepadaku. Sebenarnya kamu sedang melayani rajamu. Sekarang pertanyaannya, mengapa? Mengapa kita melayani raja itu dengan cara menunjukkan kasih kepada orang Kristen, Bapak Ibu? Kenapa kita harus melayani raja dengan cara mengasihi sesama kita, orang Kristen? Yang pertama, karena kita punya tanggung jawab untuk melakukan keselamatan kita. Kambing di dalam perumpamaan ini, Bapak Ibu, bukan orang-orang jahat loh. Berbeda dengan di dalam pasal 24, di mana hamba yang jahat, itu mereka pukulin hamba lain. Tapi ini enggak. Dalam pasal 25 tidak seperti itu. Dan kalau Bapak Ibu baca secara full pasal 25, semua hamba di pasal 25 itu bukan dikatakan orang-orang jahat. Mereka tidak jahat, tetapi mereka lalai. Yang jadi masalah bukan apa yang mereka lakukan, tapi justru apa yang tidak mereka lakukan. Yaitu apa? Mereka lalai untuk mempraktikkan kasih selama menanti kedatangan sang raja. Dan akibat dari kelalaian itu mereka mendapatkan hukuman yang sama dengan hamba yang jahat. Kita diberi keselamatan itu bukan untuk bermalas-malasan selama kita hidup, terus kita hidup tenang-tenang aja di dunia ini karena sudah dapat selamat, bukan. Tetapi Tuhan memberikan kita keselamatan itu dengan tujuan yang jelas Bapak Ibu. Keselamatan diberikan kepada kita bukan supaya kita masuk surga Bapak Ibu. Keselamatan diberikan kepada kita bukan supaya kita masuk surga, melainkan supaya terjadi transformasi dalam diri kita.
Di mana sekarang kita bisa memiliki hati seperti Tuhan. Kita bisa menjalankan kehendak Tuhan. Kita bisa menggenapkan misi kerajaan surga di tengah-tengah dunia ini. Itulah pertobatan yang sejati, itulah keselamatan yang sejati. Keselamatan sejati selalu mendatangkan transformasi di dalam hidup seseorang. Terjadi perubahan di dalam perkataanmu, pikiranmu, karaktermu, sampai pada tindakanmu. Semua harus semakin menyerupai Kristus. Itulah keselamatan yang diberikan oleh Kristus. Untuk itu Bapak Ibu mari, hari ini kita periksa diri kita. Kalau sudah sekian lama aku jadi Kristen, tapi tidak ada terjadi transformasi di dalam hidupku, ada yang salah nih. Kalau aku ngaku Kristen, tapi aku nggak mau tahu sama urusan atau pergumulan gerejaku, ada yang salah. Kalau aku lebih sering belaga nggak tahu tentang pergumulan saudara seimanku, kalau aku tahu ada anak Tuhan yang benar-benar butuh bantuan, tapi aku begitu pelit terhadap mereka, maka ada yang salah dengan pertobatan kita. Jangan ngomong mau bantu orang lain di luar gereja, jangan ngomong mau bantu orang lain yang belum percaya Tuhan, kalau kita aja nggak bisa, nggak punya kasih buat sesama kita. Untuk itu kita sama-sama Bapak Ibu, hari ini jika memang kita nggak punya kasih terhadap sesama orang Kristen, kita mohon ampun pada Tuhan. Mari kita sama-sama mohon ampun dan minta kemampuan untuk bisa memiliki kasih kepada sesama kita. Yang kedua Bapak Ibu, kenapa kita harus melayani raja dengan cara menunjukkan kasih kepada sesama kita? Kenapa kita dibilang melayani raja itu, yaitu dengan menunjukkan kasih kepada orang Kristen? Karena kita ini satu tubuh Bapak Ibu. Saya Kristen, Bapak Ibu Kristen, maka Yesus ada di dalam saya dan saya melihat Kristus di dalam Bapak Ibu. Saya melihat Kristus di dalam orang-orang Kristen lainnya. Kenapa kita harus menunjukkan kasih kepada orang Kristen? Karena kita melihat Yesus di dalam mereka. Yesus bilang, kalau kamu layani saudaraku, berarti kamu layani aku. Jadi kita yang mau melayani Yesus, harusnya akan melayani saudara kita, bukan? Kita bantu, kita layani orang percaya, mereka yang menderita karena mereka menyandang nama Kristus, kita bantu. Banyak hal yang bisa kita lakukan Bapak Ibu. Misalnya kita dapat mendukung kehidupan dan pelayanan para misionaris di daerah-daerah yang terpencil. Dosen saya yang juga seorang misionaris pernah bercerita bahwa para misionaris itu hidupnya sungguh-sungguh minim luar biasa. Sampai hari ini kantor misi mereka itu masih memakai komputer yang yang lensanya tabung seperti itu, yang jadul banget, yang udah lama banget. Jadi saya nggak kebayang bagaimana mereka harus nunggu berapa lama gitu ya untuk menyalakan komputer itu. Kita pakai komputer yang udah baru aja, lama sedikit udah marah-marah gitu. Pengen nih ganti iMac terbaru gitu kan, nggak sabaran gitu. Tapi prinsip mereka, kalau masih bisa nyala, jangan beli yang baru. Apa yang ada dimanfaatkan. Betul-betul mereka itu menerapkan hidup dengan mencukupkan diri. Bahkan sebenarnya seringkali kekurangan. Belum lagi dengan kebutuhan-kebutuhan mereka pribadi ataupun kebutuhan-kebutuhan pelayanan mereka. Gak mudah Bapak Ibu hidup menjadi seorang misionaris. Tapi mereka selalu percaya bahwa tangan Tuhan ada bagi mereka. Dan kita-kita ini yang harusnya menjadi pengalir berkat bagi mereka, bukan? Kita-kita ini yang harusnya menjadi perpanjangan tangan Tuhan bagi mereka, bukan? Ini adalah salah satu contoh Bapak Ibu, bahwa kita sebenarnya bisa berbuat baik kepada sesama kita. Tetapi juga melayani sama orang Kristen itu tidak harus selalu jauh-jauh kita cari misionaris di pedalaman Bapak Ibu. Di sekitar kita itu juga banyak anak-anak Tuhan yang kesulitan. Sesama jemaat ada aja bukan yang mengalami kesulitan saat-saat ini. Mungkin kena PHK, mungkin ada keluarganya yang sakit, mungkin ada yang begitu bergumul sampai butuh teman sharing. Mau nggak kita memberikan apa yang kita miliki untuk mereka? Mau nggak kita memberikan waktu kita untuk mendengarkan keluhan mereka? Mau nggak kita memberikan lengan kita untuk memeluk mereka? Banyak kesempatan bagi kita untuk melayani sesama anak Tuhan. Tetapi pertanyaannya, sudahkah kita pergunakan kesempatan itu?
Jika kita berkata, aku mau layani Yesus, maka layanilah Yesus melalui jemaat Tuhan di sekitar kita, Bapak Ibu. Bagi saya firman Tuhan hari ini, itu pun juga menegur saya Bapak Ibu, dan kita semua. Untuk itu marilah kita dengan sungguh-sungguh mengasihi orang-orang yang membutuhkan kasih karunia itu. Berikanlah kasih Allah bagi saudara kita yang hina. Berikanlah kasih Allah bagi saudara kita yang rendah atau kecil. Berikanlah kasih Allah kepada saudara kita yang sedang butuh-butuhnya. Jadi kita harus lakukan tanggung jawab kita sebagai pembawa damai. Kita lakukan tanggung jawab kita sebagai penyebar kasih kepada sesama kita. Karena mereka menyandang nama Kristus. Di dalam mereka ada Kristus. Mari kita berdoa. Bapa, makasih yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Pada hari ini kami belajar bahwa seharusnya kami memiliki tanggung jawab di dalam keselamatan kami. Kami harusnya memberikan kasih kami. Kami memiliki hati yang berbelas kasih kepada sesama kami, terutama orang-orang Kristen. Tapi jika seringkali kami melalaikan tanggung jawab kami mohon ampun ya Tuhan. Jika seringkali kami lebih mementingkan keluarga pribadi kami tidak mementingkan orang lain, kami mohon ampun ya Tuhan. Jika selama ini kami tidak mau melihat Kristus di dalam mereka, sehingga kami tidak mau melayani mereka, kami mohon ampun ya Tuhan. Dan dalam kesempatan ini kami sama-sama ingin memohon kepada Tuhan, berikanlah belas kasih-Mu bagi kami, sehingga kami pun bisa membagikan itu kepada orang lain. Sehingga kami bisa menjalani tanggung jawab sebagai orang Kristen dengan benar. Sehingga ketika Tuhan bertemu dengan kami, Tuhan tidak mengusir kami, tapi Tuhan memanggil kami. Marilah hambaku yang setia. Kami mohon belas kasihan Tuhan atas kami semua. Dan dalam kesempatan ini kami juga ingin berdoa syafaat ya Tuhan. Kami akan berdoa untuk Sinode Gereja Kristus yang akan mengadakan PMS pada tanggal 28 November. Tuhan, kami berdoa agar kiranya setiap orang yang ikut menghadiri acara itu bisa memberikan sumbangsih demi kemajuan Sinode Gereja Kristus. Kami mohon agar setiap hamba Tuhan dari Sinode Gereja Kristus Tuhan berkati. Tuhan berikan semangat di dalam melayani jemaat-jemaat Tuhan. Tuhan berikan insight-insight, Tuhan berikan kreativitas, motivasi sehingga kami bisa memajukan gereja Tuhan. Kami bisa memberkati jemaat-jemaat Tuhan. Kami bisa menghidupi dan juga mendewasakan setiap jemaat Tuhan. Kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan secara khusus di GKBI ya Tuhan. Kami berdoa karena kami tahu di dalam setiap keluarga mungkin ada pergumulan-pergumulan yang mungkin tidak bisa mereka ceritakan kepada orang-orang sekitarnya. Tapi mereka hanya bisa berdoa kepada Tuhan. Untuk itu biarlah kami juga menolong mereka dengan cara berdoa kepada Tuhan. Berikanlah mereka hati yang terus percaya kepada Tuhan. Berikanlah mereka hati dan iman yang terus diperkuat kepada Tuhan. Sehingga mereka ketika menghadapi pergumulan pun mereka tidak mencari jawaban di tempat lain. Mereka menanti dengan sabar, menanti dengan iman kepada Yesus Kristus. Dan di dalam setiap pergumulan perekonomian, kasihanilah mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka apa yang mereka butuhkan. Dan biarlah mereka juga merasakan sukacita, merasakan kasih karunia Tuhan, sehingga setiap hari mereka bisa menikmati hidup mereka di dalam anugerah Tuhan. Mungkin di dalam keluarga pun ada yang tidak harmonis, bertengkar antara orang tua dengan anak, antara saudara, antara suami istri. Kasihanilah mereka ya Tuhan. Berikanlah mereka kasih kepada sesama. Berikanlah mereka kasih kepada Tuhan sehingga mereka tahu menempatkan diri mereka masing-masing sebagai orang-orang yang dikasihi Tuhan. Sebagai orang-orang yang harusnya mengutamakan kepentingan orang lain di atas dirinya mereka. Sehingga ketika mereka harus ada konflik, mereka bisa meredam. Dan mereka bisa merasakan anugerah Tuhan di dalam keluarga. Mereka bisa merasakan keharmonisan di dalam keluarga karena mereka tahu siapa yang memegang peran tertinggi, peran terutama di dalam keluarga. Berikanlah kasih karunia-Mu ya Tuhan kepada setiap jemaat GKBI.
Dan kami juga berdoa untuk yang berulang tahun di minggu ini ya Tuhan. Ada Ibu Novia Handayani, Ibu Wahyu Femberiani, ada Pendeta Adieli Waruwu, ada Ibu Jenny Wibowo, dan juga Ibu Katarina. Kami berdoa agar kiranya Tuhan yang memimpin setiap langkah mereka hari demi hari. Berikanlah mereka iman yang terus semakin berakar, iman yang terus semakin mencintai Tuhan, sehingga semakin mereka dewasa, iman mereka pun semakin dewasa. Dan biarlah mereka juga bisa menjadi murid-murid Tuhan yang membagikan berkat bagi sekitar mereka. Kami menyerahkan setiap jemaat Tuhan, setiap umat Tuhan yang berulang tahun pada minggu ini. Dan kami menutup doa ini di dalam doa yang Yesus ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.